Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menceritakan kisah singkat Ashabul Kahfi. Di dalam Al-Quran, dikisahkan ada sekelompok pemuda beriman yang disebut dengan Ashabul Kahfi, yaitu sekelompok pemuda beriman yang hidup pada zaman Raja Dikianus di Romawi. Raja Dikianus terkenal zalim dan congkak, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Hal tersebut dikarenakan selama kekuasaannya Raja Dikianus ia tidak pernah merasakan sakit, bahkan hanya sekedar berkeringat. Raja Dikianus diketahui mempunyai 6 kaki tangan yang selalu berada di samping kanan dan kirinya. Di sebelah kanan sang raja bernama Tamliha, Muksalmina, dan Mihaslimina yang. Sedangkan di sebelah kaki bernama Mat. Pada suatu hari ketika sang raja sedang duduk di singgasananya yang terbuat dari emas. Kemudian datanglah seorang prajurit yang memberi informasi bahwa akan ada penyerangan istana. Mendengar kabar tersebut, sang raja terkejut, sehingga membuat mahkota emas yang sedang ia pakai terjatuh. Melihat kejadian tersebut, seorang kaki tangan raja yang bernama Tamliha merasa aneh. Ia berpikir bahwa seorang Tuhan tidaklah mungkin merasa khawatir hanya karena berita penyerangan istana. Tamliha kemudian bercerita kepada kelima kaki tangan raja yang lain. Tak disangka, mereka juga merasakan hal yang sama. Tanpa pikir panjang, keenam orang kepercayaan raja tersebut sepakat melarikan diri dari istana, bahkan pergi jauh dari kota. Supaya terhindar dari kejaliman sang raja, ketika sudah berjalan sejauh puluhan kilometer, keenam orang tersebut bertemu dengan seorang penggembala kambing. Lalu sang pengembala diajak bersama-sama melarikan diri dari kota tersebut dan melepaskan diri dari Raja Dikianus yang zalim. Mendengar kabar bahwa orang kepercayaannya melarikan diri, Raja pun murka dan segera mencari mereka sampai ke pelosok desa. Tak tanggung-tanggung Raja memerintahkan 80.000 bala tentara untuk mencari 6 pemuda tersebut. Tak butuh waktu lama, sang Raja akhirnya mengetahui mereka yang sedang bersembunyi di dalam sebuah gua. Dan pada saat itu, Raja melihat mereka sedang tertidur pulas. Kemudian Raja Dikianus memerintahkan bala tentaranya untuk menutup pintu gua dengan batu besar lalu disemen hingga tidak ada celah sedikit pun. Ketujuh pemuda beserta seekor anjing pun terkurung di dalam gua tersebut tanpa mereka menyadari apa yang telah terjadi di luar gua. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketujuh pemuda beserta seekor anjing tetap dibiarkan terlelap selama 309 tahun lamanya. Setelah bangun dari tidur panjang, mereka hanya merasakan tidur selama 1 hari atau semalam saja. Karena mereka merasa lapar setelah bangun dari tidur, mereka memutuskan untuk mengutus salah seorang dari mereka keluar dari gua dan mencari makanan. Mereka menyarankan agar pemuda yang diutus keluar membeli makanan tidak menceritakan cerita pelarian mereka kepada orang lain. Setelah sampai di pasar, pemuda utusan tersebut lalu membeli roti dengan membayar dengan uang perak yang berlaku pada masa Raja Diknayus. Lantas pedagang roti pun terheran-heran dengan uang yang dibayarkan. Karena uang tersebut merupakan uang yang berlaku berabad-abad lalu. Sang pemuda juga heran dan hampir tidak percaya. Karena merasa aneh, pedagang roti pun kemudian membawa pemuda tersebut menghadap raja yang bernama Abdurrahman yang baik hati dan juga bijaksana. Karena kebijaksanaan raja tersebut, sang pemuda menceritakan semua yang terjadi kepada mereka. Mendengar cerita tersebut, Raja Abdurrahman langsung mencium kaki pemuda tersebut. Pasalnya, kisah yang baru saja ia dengar, sudah pernah diceritakan oleh Nabi Isa alaihi salam kepada umatnya benar-benar terjadi. Sang raja itu pun memberi kesempatan kepada pemuda tersebut untuk kembali ke gua bertemu dengan teman-teman beserta anjingnya. Pemuda tersebut didampingi oleh tentara kerajaan. Akan tetapi, sesampainya di pintu gua, para tentara menunggu di luar menunggu sang pemuda menceritakan terlebih dahulu kepada teman-temannya, bahwa mereka sudah aman dan sudah bisa kembali ke kota. Namun setelah mendengar cerita pemuda tersebut, teman-temannya malah tidak mau kembali ke kota. Tamliha diminta oleh teman-temannya agar berdoa kepada Allah untuk dimatikan kembali agar keberadaan mereka tidak membuat heboh dan menggemparkan kerajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa mereka. Ketujuh pemuda beserta seekor anjing pun meninggal tanpa tak seorang pun mengetahuinya. Tentara yang diutus raja pun merasa heran karena selama 7 hari 7 malam tak ada satupun orang yang keluar dari gua tersebut. Lalu mereka kembali melaporkan kepada sang raja. Mendengar hal tersebut, raja kemudian bergegas pergi menuju gua untuk melihat kebenaran yang terjadi. Betapa kagetnya sang raja ketika sampai di sana ia melihat ketujuh pemuda beriman beserta seekor anjing sudah meninggal dunia.
Kisah tersebut kemudian dikenal dengan kisah Ashabul Kahfi yang artinya 7 pemuda yang tertidur selama ratusan tahun dengan seekor anjing demi menghindari raja yang sangat kejam dan zalim. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari orang-orang yang zalim.